Halo Jebret Tim, mana kameranya? Halo Jebret Tim, selamat hari Jumat. Nggak kerasa puasa sudah masuki hari keempat dan masih ada 26 hari lagi lah kira-kira untuk menunggu hari lebaran. Kayak nunggu kita gajian ya, nungguin 25 hari, 26 hari nggak begitu kerasa lah. Gimana, masih kuat puasanya? Lanjut terus, semangat terus sambil menambah pahala dan juga berkahnya. Dan juga nggak kerasa nih di hari weekend ini juga sudah ada hasil-hasil dari drawing Undian Liga Champions, tapi kita nggak akan bahas lebih lanjut soal drawing, akan bahas di segmen-segmen berikutnya karena kita juga akan membahas dari yang seru di tengah pekan ini, di mana ada beberapa pertandingan termasuk tim Aing Inter Milan akhirnya tergunggung. Gue mau ngomong apa ya, ternungging lah lawan Atletico Madrid di leg kedua kemarin setelah sempat unggul di leg pertama, tapi justru harus menerima kenyataan mereka tidak lolos ke fase selanjutnya. Padahal kalau lihat bracketnya tuh gampang, cuma ada Arsenal dan PSG gitu kan. Kita akan membahasnya bersama Mas Haryo, sama Rizal, dan juga ada Bung Harpa. Ini kalau ngeliat Inter lawan Atletico, leg pertama mereka unggul 1-0. Banyak yang bilang seharusnya di leg pertama harusnya unggul lebih banyak. Tapi kan itu harusnya. Apa yang di leg kedua kemarin tidak keluar dari Inter Milan, dari gaya main, apa dari pergantian pemainnya, apa dari memang ternyata Atletico ternyata bisa selalu mengejutkan ketika bermain di tim Eropa, apa di turnamen Eropa, Mas Aryo. Iya, ya kalau bicara sejarah, ya emang kan di bawah Simeone Atletico memang beda ya. Maksudnya nih tim yang bisa lolos 7 kali ke quarter finals bersama Simeone, padahal sebelumnya cuma 5 kali sepanjang sejarah. Artinya kan ada perubahan yang bisa diberikan oleh Simeone, terutama dari sisi mental. Dan kemarin yang kelihatan tuh sebetulnya dari sisi mental. Inter main juga jelek juga enggak sih Ji sebetulnya. Jelek. Maksudnya Nanti kita bahas ya. mainnya maksudnya nggak menciptakan kreasi, mereka bisa ciptakan kreasi, menciptakan posisi one on one Thuram berapa kali juga, tapi nggak bisa dimanfaatin. Lebih pada gimana defense setupnya dari si Atletico itu memang bikin Inter nggak nyaman dalam sisi bermain. Pressing mereka bukan low block juga, mereka justru pressing mereka. Iya, mereka melakukan pressing, tapi bukan pressing yang high defense line juga. Pressingnya betul-betul di arah-arah atau di area yang ngebuat mereka nggak bisa ngembangin permainan. Siapa pemain yang jago untuk megang bola, di pressnya cukup di dia, supaya dia nggak bisa ngasih operan ke pemain-pemain yang lain. Itu yang gue rasa membuat Atletico bisa lebih nyaman ya. Terlepas dari gol-gol yang diciptakan, gol dari Griezmann penting banget karena baru kebobolan mereka bisa ngebalas lagi gol tersebut, dan gol dari Depay ya gue rasa insting dari si Koke ya yang umpan yang bagus banget. Dan ya Inter defense-nya agak grogi juga ya ketika ketemu tim yang punya penetrasi bagus dalam bola-bola daerah. Gol jatuh dari Pavard, ini bukan jatuh dari langit tapi dari Pavard ya. Tapi kalau lo kan cukup memprediksi Inter juga yang akan lolos kan. Menurut lo apa ya Jal kemarin yang nggak keluar dari Inter Milan? Gue ngelanjutin dari Mas Aryo, gue bilang Atletico berhasil mengidentifikasi titik lemah dari Inter. Yaitu kalau gue bilang si De Vrij kemarin menurut gue mainnya di bawah standar lah dibandingkan back lain yang dimiliki oleh Inter. Menurut gue De Vrij di bawah standar dan dia jadi titik lemah bukan hanya dari segi defense-nya doang, tapi ketika megang bola pun juga dia nggak terlalu handsball ya kalau bola dipegang jelas bener juga itu. menguasai bola. Passing opsi yang dia pilih itu menurut gue bukan opsi yang biasanya di standar Inter lah kalau yang dimainin sama Inter. Dan Bentar, lo lihat di TV deh, lo gak kejekek itu leher. agak lusil lagi deh. Kayaknya gue takut lo kejekek lagi ngomong gitu tuh tiba-tiba. Gini nih. Sebenarnya itu yang selama ini kalau suka bikin buru-buru ngomongnya itu. Enggak, sebenarnya tuh trik Panji aja biar dibuka tuh. Pinter banget ada ya. bulunya kan. Keluar dikit. Iya. Geli ngebayanginnya gue. Tanya. Itu De Vrij jadi titik lemah kalau gue bilang, baik dalam megang bola maupun di luar megang bola dari defense. Habis itu dari segi in management, tim management dari si Simeone menurut gue spot on banget. Dimana pergantian pemain ketika dia tarik keluar satu gelandang itu Rodrigo De Paul diganti sama seorang striker, itu menurut gue mengubah jalannya pertandingan gitu. Depay menurut gue sangat-sangat nyetel banget ketika dia langsung masuk, udah bisa langsung tune in. Dan Inter makin kesana justru ketika ada substitution perbedaannya kontras banget sama Atletico. Atletico kalau udah ada substitution mainnya makin nyaman, makin kelihatan ada progres untuk bisa nyerang. Tapi giliran Inter malah menurut gue progresnya malah makin mundur ketika ada substitution. Dan bagi gue agak mengherankan gitu. Biasanya kan si Inzaghi ini kan cocok banget kalau di sistem knockout segala macam. Tapi kalau untuk kemarin menurut gue gagal total lah dia pertandingan. Pergantian pemain berarti disoroti sama Rizal nih, Mas. Karena kalau dibandingkan sama Atletico kan
dia punya pemain-pemain yang justru bisa menjadi kekuatan baru, amunisi dan efektif semua. Depay masuk, terus juga ada si Korea juga langsung memberikan tusukan-tusukan. Sementara Inter ada si Jan Pesek, terus ada si Davy Klaassen sampai ngapain dimainin sih? Iya, apakah emang itu settingannya buat penalti apa gimana menurut lo dari pergantian pemain dari Inzaghi kemarin? Kalau ntar kita lihat dari komparasi dua pelatih dulu ya. Karena bagaimanapun juga Simeone udah berapa 2 kali masuk Liga Champions. Ya, final. Final sekali. 2014 final. dia juga kan. Iya, final 16 dua juga kali. dia. Final dua kali. Simeone. Final 2 kali. Nah, Inter Milan sekali. Simeone. Jadi secara pengalaman tadi reading the game di tengah pertandingan menurut gue Simeone lebih berpengalaman. Tapi kalau kita lihat kemarin ya sebenarnya kalau lu bilang tadi menurut lu jelek Ji Inter main. Menurut gue Bukan jelek sih, tidak seperti biasanya Mas. Oke. Gua menilai Inter tuh kayak bermain sebagai seorang pengecut ya, karena dia justru bermain dengan setup defense, main aman, bukan nyari menang. Nah itu dia. Artinya mereka kan sebenarnya ada 2 atau 3 peluang, minimal 1 peluang dari Marcus Thuram free lor banget itu. terakhir. Kalau itu gol, skor berarti jadi 2-1 kalau nggak salah. Tapi kan kalau yang terakhir Requelme juga pasti gol tuh kan, yang udah Bukan. di depan gol kan. Last chance. Poin gua adalah Inter Milan terlalu bergantung kepada Lautaro Martinez. Ya, Jadi dan dia nggak Lautaro punya juga. satu pemain lain. Oke lah dia punya 5 gelandang yang luar biasa bagus. Tapi untuk yang menampingi Lautaro Martinez itu nggak ada. Di final Liga Champions kita bisa lihat berapa kali City melakukan blunder. Salah satunya kalau kita ingat Akanji yang memang sayang Lautaro nggak gaulin kan. Artinya kalau gue cuma melihat Inter butuh sedikit lagi suntikan di lini depan musim depan. Kalau itu bisa dilakukan, bisa dia tambah, mungkin itu lebih baik lagi. Tapi on the top of that, menurut gue kalau kita lihat setelah pertandingan, wajahnya Inzaghi tuh nggak terlalu, ya oke lah dia kecewa pasti, cuman nggak terlalu apa. Kenapa? Karena dalam beberapa tahun terakhir mereka menguasai beberapa kompetisi sekaligus. Tahun ini udah hampir pasti juara liga lah. Merem lah itu, merem. lah. Paham. Butuh 15 sampai 18 poin mungkin. Taunya 5 pertandingan kalah terus ya enggak. Ya, Tinggal ini- 5 kemenangan udah pasti juara dia. Iya 5 kemenangan. Itu pun juga kalau Milan menang terus kan. Iya, Jadi benar-benar. musim lalu dia masuk di final Liga Champions, terus Copa ya? Musim lalu. Copa kemarin kalah justru sama Bolonya. Enggak, yang musim Super lalu. Copa. Musim lalu. Oh, musim lalu udah Copa, dapat sama Super Copa Copa. kan? sama Super Copa terus Inter masuk ke final Liga Champions. Musim ini dia dapat Liga Italia. 3 musim lalu juga kalau nggak salah Copa gue lupa lah. Jadi Iya. dalam 3 tahun terakhir raport dia mungkin 8 Inzaghi. Jadi it's okay. Dan musim depan gue yakin lini depan itu harus banget dia punya. Kalau dia masih mau ingin nge-push posisi dia di Liga Champions. Tapi gue nambahin dikit aja ya dari soal substitution. Dikit ya, bener ya, dikit Gue ya. tambahin lagi nih. Soal pemilihan menurut gue ada beberapa error dari Inzaghi. Salah satunya kalau diinget ketika dia udah nyiapin si Bukanan tuh, seorang winger, Iya, tahu udah Buchanan. disiapin, udah sampai di pinggir lapangan, udah ngasih instruksi, tiba-tiba di cancel. Dan akhirnya pemilihan si Davy Klaassen, habis itu ada si Alexis Sanchez yang menurut gue dia nggak jelas tujuannya lu pengen menangin di waktu extra time. Alexis. Alexis Sanchez, lu mau menangin di waktu extra time Suka atau banget lu kalau ngomongin Alexis. pengen ngebawa ke babak penalti karena dua-duanya ini menurut gue bukan jawaban. Ini bukan pemain yang bisa nganterin lu untuk menang di waktu extra time, si Alexis Sanchez sama si Davy Klaassen, dan mereka juga bukan pilihan tepat untuk babak adu penalti karena dua-duanya menurut gue punya pengalaman yang minim banget di babak knockout, khususnya di babak adu penalti. Jadi menurut gue si Inzaghi kemarin got it wrong lah dalam pemilihan substitution. Bilang menang mudah lo. Cancel bang, cancel. Tapi kan itu, kalau ngomongin soal mentalitas kan ibaratnya Klaassen adalah pemain yang cukup senior. Kemudian Alexis Sanchez udah sama Barca di mana sama Chile juga udah merasakan sebagai final. Tapi karena mentalitasnya iya, justru nggak ada di gua situ. rasa sih ya kalau misalnya gua nggak mau langsung nyalahin Inzaghi lah di salah itu. Cuman gua mencoba untuk apa sudut pandang dia tuh menaruh. Gua rasa ya itu Ji, karena Alexis Sanchez walaupun mungkin udah nggak tahu umur udah 35 kali sekarang ya. Udah toku lah. Cuman pengalaman itu yang mau dibawa ke dia kan. Bagaimana dia menghold situasi itu. Tapi ternyata gagal ya. It happens sometimes gitu loh. Semua pelatih nggak mungkin strateginya itu selalu berjalan. Ya kali ini dia nggak berjalan, musim lalu berjalan sehingga bisa sampai final gitu. Nah, pertanyaan gue Mas Haryo, kan kalau kita ngomongin soal Atletico yang katanya bisa menjadi selalu penjegal atau tim yang menyulitkan lah di knockout stage. Tapi kan 5 musim terakhir dia juga nggak bagus-bagus amat. Bahkan ada di fase grup nggak pernah lolos juga. Fase grup nggak lolos, terus dia ada 16 besar juga nggak lolos. Artinya kan dia nggak sebagus itu 5 tahun terakhir untuk menjadi tim kejutan untuk menuju ke perempat final sampai semifinal juga kan sebenarnya. Iya, sebetulnya kan gue sorotin Atletico tuh belakangan tuh justru dari sisi defense. Itu yang ngebuat mereka, biasanya kan mereka cukup menang 1-0 lalu 0-0 di kandang lawan yang kayak gitu-gitu yang biasa bisa meloloskan Apalagi mereka. ada away goals dulu ya. Ada away goals itu yang membuat mereka biasanya bisa lolos. Tapi belakangan emang agak meragukan dari sisi defense mereka Defense-nya itu. yang diterima.
komposisi belakang yang selalu berganti, yang Axel Witsel sebetulnya bukan back murni, diminta Savic untuk juga bisa tuwe, ya. bisa apa nge-build up serangan. Emang oke kalau nge-build up serangan. Makanya kan belakangan Atletico build up-nya lebih rapi gitu. Ketika ada Witsel di sisi tengah, lalu pemain-pemain back kiri kanannya juga cukup rapi dalam nge-build. Cuman ketika ada transisi dari menyerang ke bertahan, itu yang menjadi masalah dari mereka. Itu yang kenapa belakangan mereka sulit atau susah. Jadi Susah dan sulit. Sulit ya. jadi sulit bagi mereka untuk bisa menahan bola-bola yang masuk mereka kebobolan. Itu yang jadi masalah mereka. Cuman yang kalau kesini, gue masih kemarin ketika lawannya Inter, gue sudah cukup yakin juga bahwa Inter akan kesulitan, terutama ketika main di Wanda. Paling nggak itu yang menjadi salah satu andalan dari Atletico ketika Padahal dulu Wanda udah bikin sulit Inter loh, gara-gara Icardi. Sekarang ada Wanda lain yang bikin sulit Inter. Nara itu ya. Wanda Nara. Wanda yang lain ya Iya, sekarang ya. itu kalau mainnya di Wanda Metropolitano atau Civitas Metropolitano sekarang namanya, itu yang menjadi salah satu andalan mereka. Jadi ketika mereka bisa memaksimalkan itu di kandang, dan gue rasa sekarang ngelihat drawingnya juga kayaknya cukup besar peluang mereka untuk bisa melakukan itu sih sekarang. Nah, pertanyaan gue berikutnya sebelum kita pindah ke partai lainnya, ini kan dengan ini semua tim di Liga Champions yang Italia udah gugur semua kan. Kemarin Milan udah turun, kemudian Napoli kemarin gugur, Inter juga gugur. Apakah ini menjadi menunjukkan bahwa Italia levelnya di Eropa, istilahnya kan kalau kata istilahnya badut Eropa gitu. Menurut lo apakah level Eropa Italia ternyata nggak sebagus itu di Eropa? Meskipun mereka di berbagai kompetisi ada gitu, Conference League ada, di Europa League ada, di Liga Champions udah pada gugur semua. Apakah memang nggak sebagus itu ternyata Serie A? Kalau Inter sih harusnya ya punya kesempatan yang paling besar, karena memang kalau kita bicara kualitas, dia di atas rata-rata pemain atau tim-tim lain dari Serie A. Makanya gue awalnya berpikir mereka bisa melangkah jauh. Musim kemarin pembuktian juga bagi mereka untuk bisa melakukan itu. Musim ini sebetulnya dari sisi bermain jauh lebih progres. Tapi ya ketika ketemu Atletico ceritanya berbeda. Kalau nggak ketemu mereka mungkin jalurnya akan lebih enak. Siapa? Arsenal ketemu siapa misalnya? Ya Arsenal sekalipun. Atau ketemu Porto kali ya. Tapi berarti ini menunjukkan bahwa ya Serie A sekarang levelnya cuma Inter yang bagus. Di Europa League kan mereka masih tiga-tiganya masih lolos. Tapi kan Iya, Europa jadi League tadi bilang tim Serie A trofi emang malam Jumat. fokusnya di Europa League, nggak di UCL. Jadi Berarti Kalau- levelnya Serie A tapi ya di kasta sekarang begitu. terakhir kali tim Italia juara tahun berapa coba? Oh sudah tentu Inter Ya pasti udah ya. kan. Tapi kan 3 tim itu bisa lolos ke 16 besar pun sebetulnya juga sebuah achievement juga. Iya, Maksudnya kan bukan yang terbohong kan cuma Milan doang kan yang Iya. dari fase grup. Tapi sisanya bisa lolos. Napoli bisa lolos, Lazio bisa lolos, ya Inter juga bisa lolos. Ya sebetulnya kan mereka berada di paling nggak di 16 besar Eropa lah tim-tim ini. Cuman untuk melaju lebih, lo butuh squad yang jauh lebih mendalam. Kalau kita bicara Napoli, kita bicara Lazio, itu sebenarnya mereka nggak cukup squadnya untuk bisa bersaing. Ketemu siapa, ketemu Barcelona kalah, ketemu Munchen kalah. Ya Inter sebetulnya lebih 50-50 dibandingkan Atletico Madrid. Kalau ketemu drawingnya lebih enak lah, gue mungkin lebih melihat Inter bisa melaju lebih jauh harusnya. Nah berarti lo melihat ini Jal terakhir ini kan banyaknya tim Italia yang kemarin menyumbangkan musim lalu, termasuk ada Roma dan lain-lain. Apakah koefisien ini justru kelihatannya nggak berbanding dengan realitanya, mereka nggak pernah juara gitu di kompetisi tertingginya bahkan. Dan Di ini Europa League menurut dan juga gue Champions agak League. unik ya. As it stands sekarang di table koefisien justru Italia masih leading banget. Walaupun kemarin tersingkir di dalam satu pekan itu si Napoli dan juga si Lazio. Inter tersingkir di pekan yang ini nih. Tapi kan Lazio mereka juga. kebantu. Dan Lazio ya. Kebantu sama menangnya menangnya di Europa League gitu. Jadi menurut gue di koefisien ini menurut gue agak unik juga cara perhitungannya. Walaupun di musim lalu juga tim-tim Italia sebenarnya masuk final kalah-kalah juga sama tim Inggris. Tapi soal perhitungan poin menurut gue mereka penting-penting banget. Mereka bisa ngelakuin itu. Mereka bisa ngandelin tim-tim kayak Milan. Habis itu kayak Roma. Itu kan kayak di leg pertama Milan kayak tetap menang, di leg kedua tetap ngincer menang lagi, dan itu sangat berguna banget buat koefisien. Walaupun sekarang agak terganggu nih posisi mereka di koefisien, mulai agak dikejar sama Jerman dan Inggris, tapi gue tetap bisa menjagokan mereka at least top 2 lah. Yang tersingkir paling antara Jerman kalau enggak si Iya, Inggrisnya karena aja. kan Serie A perhitungan koefisien itu kan kolektif kan. Iya, iya. Iya. benar. Jadi daripada satu juara tapi yang lain gugur di awal, mendingan semuanya ke 16 besar, habis itu gugur. Mungkin lebih tinggi begitu seperti itu. Berarti yang penting eksis tapi tanpa prestasi Nah, gitu ya. itu dia. Nggak juara cuman lolos sampai sini gitu. Jadi ya koefisiennya tinggi. Yang penting kita nabung banyak-banyak eksis di mana-mana tapi nggak ada yang juara gitu kan.